Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menguasai pemahaman pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak. Nama anggotanya. Nama saya Nuraja Brenaldi Junaini dengan NIM 12020-493. Perkenalkan, nama saya Nisrina Mutiara Yusuf dengan nomor NIM 1202040090. Dan saya Nurma Ratu Solihah dengan NIM 1202040091. Materi pertama, hakikat pertumbuhan. 2. Hukum-hukum perkembangan anak. 3. Perbedaan individu. 4. Jenis kebutuhan anak usia sekolah. Dan 5. Karakteristik dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisrina Mutiara Yusuf. Yang pertama, hakikat pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dan konstitusi fisik yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula, pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Yang kedua, hukum-hukum perkembangan anak. Di dalam perkembangan terdapat suatu hukum-hukum perkembangan, yang mana hukum-hukum tersebut telah menunjukkan adanya hubungan yang kontinu serta dapat diramalkan sebelumnya antara variabel-variabel yang empirik. Dengan demikian, hukum perkembangan sangatlah penting untuk dipahami dan dipelajari. Berikut adalah hukum-hukum yang terkait. 1. Hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli psikolog berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Tetapi perkembangan manusia bukan hanya dari pembawaannya dan lingkungannya. Manusia itu tidak hanya diperkembangkan, tetapi juga memperkembangkan dirinya sendiri. Jadi, kedua pengaruh di atas sangat ditekankan untuk membentuk karakter individu. 2. Hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Tetapi tempo perkembangan tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan atau keberhasilan setiap anak. Hal itu dikarenakan setiap anak adalah individu yang memiliki karakteristik yang tersendiri. 3. Hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya, misalnya kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun proses ini sangatlah lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. 4. Hukum bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenal lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri. Pada remaja biasanya timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah dicapai. Yang terakhir, hukum irama atau ritme perkembangan. Perkembangan ini berlangsung secara silih berganti, kadang teratur dan kadang pula kacau. Semuanya tergantung dengan irama masing-masing individu. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan menurut pengamatan para ahli psikologi. Perbedaan individu. Setiap anak adalah unik, bahkan anak-anak dengan latar belakang usia hampir sama akan memperlihatkan penampilan, kemampuan, temperamen, minat, dan sikap yang sangat beragam. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Perbedaan secara fisik dapat dilihat oleh penglihatan seperti tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara, atau bau keringat. Namun juga
juga mencakup aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Secara umum, inteligensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat. Yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Setiap anak memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Ada anak yang dapat berbicara dengan lancar, singkat, dan jelas, namun ada juga anak yang gagap, berbicara berbelit-belit, dan tidak jelas. Dari sejumlah hasil penelitian, diketahui ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu dari pembawaan dan lingkungan. Yang keempat, perbedaan psikologis. Dalam proses pendidikan di sekolah, perbedaan aspek psikologis ini sering menjadi persoalan, terutama aspek psikologis yang menyangkut masalah minat, motivasi, dan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran yang disajikan guru. Disinilah peran pendidik sangat penting. Kebutuhan anak usia sekolah. Menurut research, kebutuhan anak usia dasar meliputi 6 aspek. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Hal ini mencakup seperti makanan, minuman, wahana permainan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan perlindungan dan rasa aman, seperti lingkungan yang asri, aman, damai. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perhatian. Keempat, kebutuhan akan penghargaan atas segala tindakan atau prestasi. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, seperti menunjukkan kemampuan atau bakat yang dimiliki. 6. Kebutuhan akan rasa sukses. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang mungkin berbeda karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor atau hal-hal yang perlu diperhatikan tentang karakteristik individu. 1. Karakteristik yang berhubungan dengan kemampuan awal. 2. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang. 3. Karakteristik yang berhubungan dengan kepribadian. Implikasi individu dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Implikasi faktor fisik. Sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan gangguan pada peserta didik, seperti misalnya tempat untuk pelaksanaan pendidikan yang kurang sesuai, ruangan yang gelap, dan terlalu sempit, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Di samping itu juga perlu diperhatikan waktu istirahat yang cukup. 2. Implikasi faktor intelektual. Potensi setiap peserta didik harus dipupuk dan dikembangkan. Dalam hal ini, pendidik hendaknya menyadari benar-benar bahwa perkembangan intelektual anak berada di tangannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan berpengalaman. 3. Menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik peserta didik seperti melalui kegiatan olahraga. 4. Meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik baik melalui media massa, cetak, maupun menyediakan situasi yang memungkinkan peserta didik berpendapat atau mengemukakan ide-idenya. 3. Pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. 4. Implikasi faktor bakat khusus.
Bakat sebagai potensi masih memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu performance dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Hal ini memberikan pemahaman bahwa bakat khusus sebagai potential ability untuk dapat terwujud sebagai performance atau perilaku yang nyata dalam bentuk suatu prestasi yang menonjol masih memerlukan latihan dan pengembangan lebih lanjut. Dalam kaitan ini, untuk menunjang perkembangan bakat umum maupun bakat khusus, terlebih supaya mencapai titik optimal di kalangan peserta didik usia menengah, perlu dilakukan langkah-langkah seperti berikut. 1. Dikembangkan suatu situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat-bakatnya. 2. Dilakukan usaha menumbuh kembangkan minat dan motivasi berprestasi yang tinggi. 3. Dikembangkannya program pendidikan berdiferensi di lingkungan lembaga pendidikan formal atau sekolah guna memberikan pelayanan secara lebih efektif. 5. Implikasi faktor sosial kultural. Dengan beberapa problem sosial yang dialami peserta didik pada masa ini, dibutuhkan peran seorang pendidik. Peserta didik pada usia remaja menganggap dirinya bukan anak-anak lagi, tapi sekelilingnya menganggap mereka belum dewasa. Dengan beberapa problem yang dialaminya pada masa ini, akibatnya mereka melepaskan diri dari orang tua dan mengarahkan perhatiannya pada lingkungan di luar keluarganya untuk bergabung dengan teman sebayanya, guru, dan sebagainya. Untuk itu, rambu-rambu berikut dapat digunakan sebagai titik tolak untuk pengembangan hubungan sosial peserta didik. 1. Sekolah harus merupakan dasar untuk perkembangan kepribadian peserta didik. 2. Saling menghargai merupakan kunci yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan dengan peserta didik. 3. Pola pengajaran yang demokratis merupakan alternatif yang sangat bermanfaat bagi guru. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.